bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Senin 2 Mei 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noimeti Keva NTT dengan tema mencari dan percaya kepada Yesus untuk hidup kekal. Doa kita pada hari ini dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Imples Superna Gratia Christi Pectora Quid Spiritus Paracletus Altissimi Donum Dei Fons Vivus Ingis Caritas et Spiritualisatio Tu Septiformis Munere Digitus Paterne Dextere Turite promis Sum Patris Sermone Ditans Cultura Pascenderum insensibus in funde amorem cordibus Infirma nostri corporis virtute firmas perpeti Postem repellas non Deus Pacem guedones Protius Doctores Siti Premius Vitemus Omne Nocium Parteciamus de Patrem Nostramus et cui Filium Te cui utrisque Spiritum credamus omni tempore Deo Patris sit Gloria et Filio quia mortuis surrexita Paraclito in seculorum saeculum. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang telah menyertai siara perutusan kami murid-murid-Mu. Begitu banyak hal baik yang telah Engkau saksikan
di dalam hidupmu. Kami mohon kepadamu, ya Yesus, Gembala yang baik, semoga kami dapat meneladani Engkau Sang Guru dan Gembala kami dalam melaksanakan kebenaran, kejujuran, dan cinta kasih-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Semoga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari dan percaya kepada Yesus untuk dapat hidup kekal. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, hari ini kita memasuki hari kedua dalam bulan Mei. Menjalani hidup yang sering kita jalankan sebenarnya harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara kerja dan doa, antara material dan spiritual. Kita tidak bisa mementingkan hanya satu hal saja. Apa yang terjadi jika kita hanya mementingkan kepentingan jasmani dan mengabaikan yang rohani? Yang rohani sesungguhnya akan membawa kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Setelah Yesus melakukan mujizat cinta kasih, yaitu menggandakan 5 roti dan 2 ikan, dan memberikannya kepada 5.000 orang, Yesus melanjutkan pengajaran dan pewartaan kepada orang banyak yang terus mengikuti Dia. Sejumlah orang banyak bertanya kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Jawaban sekaligus penegasan dari Yesus kepada orang banyak yang mencari Dia. "Kamu mencari Aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus mengingatkan mereka bahwa motivasi mereka mencari Yesus itu tidak murni. Pencarian yang tidak didasarkan pada iman akan Yesus yang telah memberikan tanda-tanda dan mujizat, tetapi karena kebutuhan jasmani mereka sudah terpenuhi.
Pikiran orang banyak lebih difokuskan pada kebahagiaan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja. Mata hati mereka tertutup. Mereka tidak mampu memahami dengan hati peristiwa iman yang telah Yesus buat bagi mereka. Maka Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu." Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, makanan rohani mudah kita peroleh, yaitu dengan memperkuat iman kita, percaya kepada Dia yang diutus Bapa di surga, mendekatkan diri lewat doa, amal, dan Ekaristi Kudus sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yesus meminta mereka agar bekerja untuk mencari makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah dan mau mempercayakan seluruh masa depan mereka kepada Kristus. Untuk mempercayakan diri kita kepada Kristus, kita diminta untuk menyangkal diri, memikul salib hidup kita setiap hari dan mengikuti Kristus. Kehidupan penuh damai sejahtera itu mengandaikan kehidupan yang tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri, melainkan berpusat pada Kristus dan kerajaan Allah serta kebenarannya. Kehidupan yang berpusat pada Kristus lebih terarah kepada perkara-perkara yang di atas, seperti sukacita, damai sejahtera, hidup dalam pengharapan dan kasih, saling melayani, saling mengampuni. Kita diminta untuk memikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang pantas, apa yang mendatangkan sukacita sejati. Hidup berdasarkan kasih yang penuh kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, hari ini juga gereja memperingati Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Athanasius dilahirkan sekitar tahun 297 di Alexandria, Mesir. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Athanasius sungguh-sungguh menjalankan hidupnya sebagai seorang gembala yang baik, gembala yang tenang dan sabar dalam menghadapi semua tantangan dan penderitaan hidupnya. Santo Athanasius meninggal pada tanggal 2 Mei tahun 373. Mari kita diajak untuk meneladani teladan hidup Santo Athanasius agar bisa menguatkan kita untuk menempuh cara hidup yang berpusat pada Kristus dan tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Santo Athanasius, doakanlah kami. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja Allah. Ya Bapa Maha Baik, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk menyertai gereja Kristus, agar kami umat-Mu semakin teguh dalam iman akan Yesus Sang Putra. Jadikanlah kami batu-batu yang hidup dalam membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terlantar dan tersingkirkan, ya Allah, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada sesama kami yang terlantar dan menderita, mereka yang diabaikan dalam hidup bersama. Semoga mereka tetap teguh percaya kepadamu, Allah yang mengasihi semua makhluk di dunia ini. Hantarkanlah semua orang yang berhati mulia untuk memperhatikan mereka dalam situasi ketidakberuntungan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik, ya Yesus, Tuhan dan Guru kami,
Dampingilah para pendidik yang Engkau percayakan untuk membimbing dan mengajar anak-anak generasi gereja dan bangsa. Berilah mereka kesabaran dan semangat pengorbanan dalam menjalankan tugas mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sahabat doa kekuatanku, ya Bapa dalam surga, penuhilah harapan dan kabulkanlah doa semua saudara dan saudari yang meminta doa dari kami dan yang kami janjikan doa buat mereka. Mereka yang sakit sembuhkanlah, yang putus asa kuatkanlah, yang berduka cita hiburkanlah. Semoga mereka semua Engkau pelihara dalam cinta-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikut. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.